Oke, selamat siang Bapak, silakan duduk. Perkenalkan, nama saya Dr. Rama, saya dokter yang bertugas pada hari ini. Boleh saya tahu saya dengan Bapak siapa? Bapak Randi. Bapak Randi. Jadi Bapak Randi, sesuai jadwal, hari ini kita akan melakukan pemeriksaan berupa wawancara psikiatri dan pemeriksaan status mental. Nah, pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui riwayat Bapak dari kehidupan sebelumnya dan bagaimana sifat Bapak untuk mengetahui apakah ada hubungannya dengan kemungkinan gejala kejiwaan yang Bapak miliki. Nah, pemeriksaan ini akan dilakukan dengan cara saya mengajukan pertanyaan dan Bapak menjawab pertanyaan tersebut. Dan ini Bapak tolong menjawab pertanyaan ini sejujur-jujurnya dan Bapak tidak usah khawatir karena jawaban Bapak akan bersifat rahasia untuk pemeriksaan ini saja. Apakah Bapak bersedia untuk melakukan kegiatan ini? Saya bersedia dong. Oke Bapak, pertama saya ingin menanyakan identitas dulu ya. Nama lengkap Bapak siapa? Made Randi Firyawan dong. Oke. Untuk usianya berapa Pak ya sekarang? 36 tahun dong. Untuk alamatnya di mana Pak? Di Jalan Gunung Agung. Untuk agamanya apa Pak? Buddha. Selanjutnya saya ingin tahu riwayat pendidikan terakhirnya apa Pak ya? SMA. Untuk sekarang status pekerjaannya bagaimana? Saya belum kerja. Untuk sekarang status pernikahannya bagaimana? Apakah sudah menikah atau belum? Belum menikah. Oke. Baik, selanjutnya saya ingin mengetahui, terima kasih, apa keluhan yang Pak miliki yang bisa saya bantu? Jadi begini dok, saya merasa saya memiliki luka pada lambung dan usus saya. Nah ini saya sudah ke dokter berkali-kali, namun semua dokter mengatakan saya normal, sudah check lab juga semua bilang normal. Nah pada akhirnya saya dirujuk ke sini dok. Baik begitu Pak ya. Saya ingin tahu bagaimana perasaan Bapak sekarang akibat kondisi yang Bapak alami ini. Nah sekarang sih saya merasakan sedih dok ya, sama takut juga sama sakit saya. Baik. Bisa Bapak jelaskan sejak kapan sakit ini muncul? Saya merasa punya luka di lambung sama usus ini sejak 3 tahun yang lalu dok. Oke, sejak 3 tahun yang lalu Pak. Dari 3 tahun dulu apa dia bagaimana ya, sering muncul sejak selama rentang 3 tahun itu? Kok sering muncul sih, lumayan sering dok ya, dia muncul selama beberapa bulan, lalu sempat sih hilang, tapi lagi muncul selama beberapa bulan kayak gitu dok. Oke Pak. Lalu bagaimana dia sifatnya, apakah dari dulu sampai sekarang ini ada lebih memberat atau mengurang? Saya nggak ingat sih dok, saya cuma ngerasa selama beberapa bulan tuh saya ngerasa sakit gitu aja sih. Kalau memberat itu saya kurang yakin juga. Baik, menurut Bapak, kira-kira Bapak ada mengalami perubahan perilaku setelah mengalami kondisi seperti sekarang ini? Perubahan perilaku, dulu sih saya jarang ke dokter dok ya, tapi sejak saya merasa sakit ini, punya luka di lambung sama usus ini, jadi saya sering ke dokter sekarang berkali-kali. Saya juga jadi sering searching di Google gimana kondisi saya sekarang gitu. Baik gitu Pak ya. Dari kondisi sekarang apakah ada yang mengganggu aktivitas Bapak? Kalau mengganggu aktivitas sih enggak ya dok ya. Cuman jadinya saya agak terfokus gitu aja sama sakit saya. Jadinya ya agak terpisah pemikiran saya antara kerja sama sakit saya ini. Kira-kira Bapak bisa mengetahui nggak apa yang membuat atau memicu kondisi Bapak sekarang? Saya kurang yakin sih dok. Saya tahu-tahu udah sakit kayak gini aja kayak gitu dok. Oke Bapak. Oke, sebelumnya saya ingin tahu kira-kira akhir-akhir ini apa ada hal yang Bapak pikirkan, mungkin tentang keluarga atau tentang pekerjaan? Kalau tentang apa yang saya pikirkan sih mungkin pekerjaan dok ya, karena saya belum bekerja, namun saya sudah terfokusnya cuma untuk memikirkan luka saya sakit di usus dan juga lambung ini dok. Gitu ya. Kira-kira Bapak apakah mengetahui kondisi Bapak sekarang ini kira-kira penyakit medis, dimana mungkin ini adalah bersifat kejiwaan dan datang ke kami adalah sebuah pilihan yang tepat? Kalau menurut saya sih ya, saya tahu dok, saya sakit. Saya nggak tahu ini kenapa saya udah sakit, tapi setelah saya periksa ke dokter itu normal, dan saya juga nggak tahu nih gimana pengobatannya. Oke Bapak. Oke. Kira-kira apakah Bapak mengetahui dari ini kan Bapak ada bilang sebelumnya juga Bapak sering ke rumah sakit kayak gitu ya, atau ke dokter berkali-kali. Nah kira-kira Bapak merasa nggak bahwa itu adalah sebuah obsesi gitu yang berkali-kali Bapak lakukan dan sebenarnya Bapak ingin hentikan seperti itu? Kalau dibilang obsesi sih enggak dok ya, kira-kira ini saya sih memang concernnya karena sakitnya aja, jadi sakit ini deh yang buat saya ke dokter berkali-kali juga. Nah saja saya ingin mengetahui apakah sebelumnya Bapak pernah mengalami kondisi yang berhubungan dengan masalah kejiwaan? Saya sih enggak dok, enggak pernah.
Bagaimana kalau permasalahan di medis yang lain yang bukan kejiwaan? Kok permasalahan medis saya sih nggak pernah dok ya, cuman yang ini dia saya punya luka di lambung sama usus ini itu udah dari 3 tahun lalu sampai sekarang. Baik, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya, apakah saya ingin bertanya apakah Bapak merokok atau pernah mengkonsumsi alkohol atau mungkin obat-obatan terlarang, Pak? Saya nggak pernah sih dok, saya selalu gaya hidup sehat nih, terutama setelah saya um, punya sakit ini, luka di usus sama lambung ini, saya juga mencari tahu apa yang harus dihindari dan bagaimana makan yang tepat untuk menangani ini. Oke, baik Bapak, terima kasih. Nah, selanjutnya saya ingin menanyakan riwayat Bapak dari kecil. Kira-kira waktu Bapak masih TK atau bagaimana kehidupan awal Bapak waktu masih kecil, itu apakah ada suatu hal yang mengganggu Bapak, mungkin Bapak dimarahi atau suatu kejadian yang Bapak ingat sampai sekarang? Saya rasa enggak sih dok, saya selalu bahagia selama kecil itu. Oke. Gimana saat SMP atau SMA, dan bagaimana Bapak menangani saat Bapak atau merespon saat Bapak mengalami pubertas? Terus saya SMP sama SMA juga normal-normal aja dok, dan waktu saya pubertas juga saya biasa aja sih, saya tetap sewajarnya aja. Bagaimana setelah lulus SMA Bapak? Apakah Bapak langsung bekerja, dan bagaimana keadaan sosial ekonomi Bapak? Dan saat itu Bapak tinggal dengan siapa dan bagaimana kondisinya? Nah, setelah lulus SMA ya, saya masih berusaha nyari kerja, sempat dapat kerja tapi lagi nggak dapat kerja, sampai sekarang itu juga masih belum dapat kerja. Saya masih tinggal dengan orang tua karena saya belum nikah kayak gitu Pak. Dan tapi sebenarnya keadaannya kurang lebih baik-baik aja. Oke baik Pak. Selanjutnya bagaimana dengan keadaan persahabatan Bapak atau pertemanan Bapak? Apakah baik akhir-akhir ini, dan apakah Bapak ada berteman dengan lawan jenis? Kok berteman ya, saya ada sih banyak teman, tetangga ada, melawan jenis juga ada, dalam batas wajar semua. Oke Bapak. Saya ingin bertanya, apakah Bapak mengetahui mungkin di keluarga Bapak apakah pernah ada yang memiliki permasalahan medis, baik itu di masalah kejiwaan atau di masalah medis mungkin yang mirip dengan Bapak rasakan, luka di lambung seperti itu? Kalau yang saya ingat sih di saudara saya permasalahan kejiwaan nggak ada ya. Kalau permasalahan medis lain saya rasa nggak ada sih juga dok, nggak ada, saya nggak inget sih. Baik, terima kasih Pak. Untuk wawancara pertama sudah selesai Pak ya. Terus saja kita akan melakukan pemeriksaan berikutnya, dan di sini saya akan melakukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, saya ingin tahu Bapak apakah bisa mengingat nama saya siapa, nama dokter apa. Oke baik. Untuk selanjutnya saya ingin tahu, kira-kira Bapak ingat enggak tadi pagi Bapak sarapan apa? Saya sarapan nasi cinggur. Oke. Artinya Bapak, saya ingin menanyakan kepada Bapak, kira-kira Bapak kemarin ingat melakukan apa saja? Seingat saya kemarin itu saya nggak ada hal yang spesial sih toh, cuman saya diingatkan kembali untuk datang ke dokter. Oke baik, selanjutnya saya ingin bertanya, apakah Bapak bisa mengingat, sekarang kan ada wabah ya Bapak tahu ya? Oke. Bapak bisa nggak mengingat kapan wabah itu muncul? Ternyata pandemi COVID-19 itu ya, itu awal Januari kemarin sih yang tren di Indonesia mulai ya, sekitar itu dok ya, awal 2020. Oke. Saya ingin bertanya, kira-kira Bapak bisa mengingat siapa salah satu teman Bapak saat SMA yang paling dekat dengan Bapak? Namanya Pung. Ya Pak, selanjutnya saya ingin minta tolong Bapak untuk menyebutkan angka 4 angka di depan 100, lalu dilanjutkan dengan 3 angka sebelum 100. Oke, bisa dikerjakan Bapak ya. 101, 102, 103, 104, 99, 96, 97. Oke Bapak. Selanjutnya coba tolong baca ini ya Pak ya. Silakan. Kesehatan itu penting. Oke Bapak, terima kasih. Selanjutnya Pak, coba tolong tuliskan sehat nomor 1. Oke Bapak, selanjutnya bisa tolong gambarkan jam dinding yang ada di sana. Oke Bapak, sudah bagus ya. Selanjutnya coba tolong, saya minta tolong Bapak untuk menjelaskan sesuatu. Apakah Bapak bisa memberitahu saya apa perbedaan antara semangka dan melon?
Kalau menurut saya sih isinya beda dok ya. Kalau semangka itu lebih berair, warnanya merah juga. Kalau melon nggak sebanyak airnya kayak semangka. Warnanya itu oranye sama oranye atau hijau lah. Kulitnya juga beda. Kalau melon kasar, semangka halus, warnanya beda. Oke. Nah, selanjutnya saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak. Bapak tolong menjawab. Jadi kira-kira saat Bapak belanja ke warung, Bapak membawa uang 10.000 dan di sana Bapak berbelanja 5.000. Kira-kira berapa kembalian yang akan Bapak dapatkan? 5.000 dok. Oke baik, pertanyaan kita wawancaranya sudah selesai Pak ya. Selanjutnya saya akan melakukan penjelasan secara ringkas. Jadi di sini saya dapat bilang bahwa Bapak meyakini bahwa Bapak memiliki luka pada lambung dan juga usus Bapak sejak 3 tahun yang lalu. Dan di sini Bapak mengalami perubahan perilaku berupa jadi sering ke dokter dan juga searching di Google. Namun setelah Bapak melakukan pemeriksaan ke dokter, sampai pemeriksaan lab ya, semua mengatakan bahwa itu normal, dan Bapak juga meyakini bahwa itu bukan sebuah obsesi, itu hanya Bapak sering ke dokter itu adalah sebuah kekhawatiran Bapak terhadap kondisi yang Bapak miliki. Dan di sini saya juga menilai bahwa Bapak tidak memiliki kelainan isi pikiran dan juga tidak memiliki kelainan dari persepsi. Lalu selanjutnya setelah saya melakukan pemeriksaan status mental, semua dalam batas normal. Apakah ada lagi yang ingin Bapak tanyakan? Tidak ada dok. Oke baik, selanjutnya jadi ini berdasarkan gejala yang saya temukan dari hasil pemeriksaan tersebut. Sini Bapak sangat cocok dengan diagnosis hipokondriasis atau illness anxiety disorder. Jadi Bapak merasa khawatir berlebihan karena kondisi yang Bapak miliki sekarang. Nah oleh karena itu saya sarankan kita menjadwalkan terapi untuk kedepannya ya Pak ya. Dan untuk seminggu ke depan tolong kembali lagi ke sini, saya akan melakukan pemeriksaan lanjutan berupa pemeriksaan fisik. Baik Pak, sekian pemeriksaan dari saya. Terima kasih dan semoga cepat sembuh.